Suasana persiapan Imlek yang terasa di Yayasan Klenteng Kuan Kong Makassar, Jalan Sulawesi nomor 172 ND, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Yayasan Klenteng Kuan Kong Makassar adalah lembaga sosial keagamaan yang mengelola dan bertanggung jawab atas kegiatan Klenteng Kuan Kong di Kota Daeng. Yayasan ini menjadi wadah resmi umat Tridharma, Konghucu, Tao, dan Buddha dalam menjalankan ibadah, tradisi keagamaan, serta aktivitas sosial kemasyarakatan. Saat ini, yayasan tersebut telah memasuki tahap akhir persiapan menyambut Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili pada 17 Februari 2026. Salah satu rangkaian utama yang disiapkan adalah prosesi sakral penggantian jubah rupang atau arca Dewa Kuan Kong. Wakil Ketua Bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Keagamaan Yayasan Klenteng Kuan Kong Makassar, Miguel Darmaji, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan secara menyeluruh. Ia menjelaskan puncak persiapan Imlek di Klenteng Kuan Kong Makassar akan ditandai dengan prosesi cuci rupang, yakni ritual pencucian rupang atau patung dewa-dewi sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Prosesi penggantian jubah dewa dijadwalkan berlangsung pada Jumat 13 Februari 2026. Rangkaian ritual akan diawali dengan sembahyang untuk memohon izin dan kelancaran prosesi. Selain pembersihan rupang, tim panitia lainnya juga akan membersihkan altar serta seluruh sarana puja. Miguel juga menjelaskan perayaan Imlek memiliki makna spiritual yang mendalam bagi masyarakat Tionghoa, khususnya bagi penganut Buddha, Konghucu, dan Tao atau Tridharma. Miguel berharap momentum Imlek ini dapat menjadi awal kebangkitan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Selain prosesi ganti jubah dewa, Klenteng Kuan Kong Makassar juga akan menggelar sembahyang tutup tahun sehari sebelum Imlek. Kemudian dilanjutkan sembahyang tepat pada pergantian tahun pukul 12 WITA serta sembahyang buka tahun pada hari kedua Imlek. Menurut Henry, Imlek merupakan tradisi yang telah berlangsung ribuan tahun dan perlu terus dilestarikan. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang memahami makna Imlek, terlebih perayaan ini telah ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia. Dulu orang nggak terlalu menghargai Imlek ya. Lama-lama saya lihat banyak teman-teman yang non Buddhis atau itu pun mulai mereka memaknai Imlek. Mereka coba untuk berpakaian merah atau mereka kadang-kadang Tionghi ya. Jadi kita senang sekali. Karena kita adalah satu negara kesatuan di negara kita ya. Pak, biasanya kalau perayaan Imlek itu apa-apa yang kita siapkan ini biasanya, Pak? Biasanya dengan keluarga atau seperti apa? Biasanya kita makan bersama malamnya. Iya. Besoknya saling mendoakan sukses. Iya. Jadi sehat, sukses gitu. Ya. Pak, terakhir mungkin Pak, ada mungkin harapan Pak untuk kita di tahun perayaan Imlek nanti ini Pak, ada mungkin pesan khusus yang disampaikan seperti apa? Untuk berikutnya saya harapkan semua saling menghargai aja, saling menghargai gitu. Jadi bangsa kita bermacam-macam budaya, bermacam-macam kebiasaan. Marilah kita hargai, marilah kita lestarikan. Oke Pak. Dan partisipasi umat sendiri Pak sejauh ini Pak, ada peningkatan umat atau? Ya, jadi memang kalau kita berbicara tentang umat yang datang, memang itu akan mencapai satu perubahan yang sangat signifikan, itu biasanya menjelang tahun baru Imlek ya. Biasanya umat itu akan datang bersembahyang untuk mengucapkan terima kasih, kemudian nanti pada menjelang tahun baru Imlek itu biasa yang ada. Cuma sedikit ada pergeseran ini sejak zaman Covid, maka biasanya sebelumnya itu menjelang tahun baru Imlek itu biasanya umat yang datang sembahyang itu cukup banyak. Tapi sekarang setelah pandemi Covid, kemudian juga dengan berbagai pertimbangan, kebanyakan umat sekarang baru mengadakan sembahyang itu pada hari hanya pagi harinya. Jadi mereka baru mengadakan sembahyang di Klenteng, berkunjung di Klenteng, bersembahyang di wihara atau Klenteng pada saat hari tersebut, pada saat Imleknya itu, sebelum mereka pergi bersilaturahmi tahun baru Imlek. Nah itu ada perubahan sedikit, tapi itu tidak menjadi satu persoalan karena umat tetap antusias. Nah
umat akan antusias juga itu selama prosesi Tahun Baru Imlek itu sendiri. Jadi kita tahu prosesi Tahun Baru Imlek itu kita rayakan selama 15 hari. Dan puncaknya nanti pada hari yang namanya Hari Cap Gome. Hari Cap Gome itu adalah hari ke-15 Tahun Baru Imlek. Umat yang datang itu akan lebih banyak bersembayang. Karena kita buka kelenteng ini biasanya sampai dengan malam, tengah malam, supaya memberikan kesempatan kepada umat untuk bersembayang. Karena secara tradisi umat meyakini pada saat Cap Gome itu adalah prosesi yang sangat penting sebagai puncak dari keberkahan dan sebagai penutup dari seluruh rangkaian Tahun Baru Imlek itu sendiri. Biasanya Pak melebihi ribuan atau seperti apa Pak? Bagaimana? Jumlah umatnya yang datang? Jumlah umat ya kurang lebih seperti itu. Kami tidak bisa terperincikan karena memang umat yang datang itu tidak secara berjamaah. Jadi mereka datang biasanya datang sendiri, datang berdua atau datang berkeluarga, dan mereka biasanya datang silih berganti dari pagi itu sampai malam. Ini biasanya umat ini dari Makassar saja kah Pak atau ada dari luar? Iya, provinsi? kurang lebih biasanya pada masa Imlek itu masih banyak keluarga-keluarga ya yang datang dari luar kota. Jadi sebagian besar memang mayoritas itu adalah dari daerah Sulawesi Selatan sendiri, tetapi juga kadang ada dari luar negeri dan luar kota, di mana mereka masih datang berkunjung untuk mengunjungi keluarga pada saat Imlek itu. Pak, bicara mengenai toleransi dan kebersamaan, Pak. Nah, bagaimana peran dari Kelenteng Kuan sendiri dalam menjaga toleransi antar umat beragama di Makassar, Pak? Ya, jadi kita tahu salah satu fungsi daripada rumah ibadah itu adalah selain sebagai pusat spiritual, adalah dia sebagai pusat pengembangan daripada kehidupan bersesama. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa kehidupan kita itu sebagai makhluk sosial, maka kita tentunya berhubungan, berinteraksi, bersosialisasi dengan masyarakat lain. Dan disinilah salah satu fungsi peranan daripada rumah ibadah, yaitu bagaimana memperkuat dan memperkokoh toleransi beragama itu sendiri. Nah, ketika berbicara tentang toleransi itu sendiri, sebenarnya kita melihat bahwa bagaimana kita bisa selalu mengedepankan kebersamaan, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi prinsip dasar daripada toleransi beragama itu sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.